Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Bapak Profesor Dr. Ajengan ya, Muhammad Syafi'i Antonio. Karena beliau dari Sukabumi, biasanya kalau dari Sukabumi itu disebut ajengan. Ajengan itu artinya orang yang diajeng-ajeng, orang-orang yang ditunggu, yang kita muliakan, kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada beliau untuk lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat. Dan mudah-mudahan juga keluarga beliau, putra-putri beliau akan menjadi generasi emas, akan menjadi putra-putri yang soleh, yang unggul, yang cerdas, paling tidak seperti bapaknya. Kita berharap orang-orang generasi yang cerdas, yang berakhlak. Demikian pula yang kita hormati keluarga Bapak Antonio yang tadi diperkenalkan, yang hadir pada saat ini. Kita doakan juga mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan petunjuk jalan kehidupan bagi seseorang. Demikian pula saya lihat ini para hadirin yang luar biasa hadir. Saya tidak menduga ini banyak tokoh-tokoh, banyak pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di bidang pendidikan maupun juga di bidang ekonomi yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir pada hari ini pada tanggal 4 ya, 4 Muharram 1445 Hijriah, awal tahun baru Hijriah, dalam rangka menghadiri tasyakur sehubungan dengan akikah terhadap putra Pak Ajengan Syafi'i, yaitu Bapak Ananda Muhammad Anwar Syafi'i Antonio. Tadi sudah dijelaskan kenapa dikatakan Anwar. Mudah-mudahan menjadi nurul iman, nurul hidayah, nurul ilmi, nurul dakwah. Selamat datang Pak hadirin karim, silakan. Tentu kita berharap anak-anak kita semuanya juga walaupun namanya berbeda-beda, tapi mudah-mudahan menjadi generasi yang unggul. Kita punya kewajiban untuk melakukan treatment, usaha-usaha, kerja keras, mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang akan membentuk peradaban Islam. Karena kita yakin peradaban Islam itu tidak mungkin bisa dibangun tanpa didukung oleh sebuah generasi yang unggul, generasi yang baik, generasi yang berakhlak. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Dailami dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i
Ada 4 indikator kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Memiliki istri dan atau suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang saling menghargai, saling mencintai, yang melaksanakan kewajibannya. Karena di dalam Islam itu yang ditekankan kewajiban, bukan hak ya. Karena setiap orang yang menuntut hak belum tentu melaksanakan kewajiban. Tetapi setiap orang yang melaksanakan kewajiban, maka pasti cepat atau lambat dia akan mendapatkan haknya. Karena itu harus kita populerkan sekarang ini kewajiban azasi, bukan hak ajasi. Karena ternyata hak ajasi ini, ya kampanye tentang HAM ini sudah banyak melenceng di luar fitrah manusia. Karena itu maka dalam hadis dikatakan antakuna zaujatuhu sholihatan, antakuna zaujuhu ayyakuna zaujuhu sholehan, memiliki suami dan istri yang soleh. Yang kedua adalah wa ayyakuna auladuhu abroron, memiliki anak-anak yang abror. Abror itu dari birrun, anak-anak yang baik, istilah yang baik, anak-anak yang lahir dari pikirannya kebaikan, dari mulutnya kebaikan, dari tangannya kebaikan, dari kakinya kebaikan, dari segala anggotanya kebaikan. Jadi produsen kebaikan. Nah ini yang kedua. Tentu untuk menghasilkan generasi muda anak kita yang menjadi produsen kebaikan, pembawa kebaikan, penerang kebaikan, kemudian mempertahankan kebaikan, tentu harus ada treatment-treatment tertentu. Kemudian yang ketiga adalah wa yakuna khulata'uhu sholihin, memiliki sahabat-sahabat dekat yang soleh, sahabat-sahabat seperjuangan dalam organisasi, dalam lembaga, dalam kehidupan bermasyarakat, solehin, diikat oleh kondisi yang soleh semuanya. Kemudian yang keempat adalah wa yakuna rizquhu fi baladihi, memiliki rizki fi baladihi, di negerinya, dekat rizkinya, mudah rizkinya. Kenapa di sini katakan wa yakuna rizquhu fi baladihi? Dengan harapan mencari rizki tidak menyebabkan kesempatan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Suami istri yang soleh, anak-anak yang abror, kemudian juga teman sahabat yang soleh, dan yang keempat adalah rizkinya yang baik. 4 hal inilah yang menjadi indikator seseorang mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kita coba secara singkat bagaimana sebenarnya kita melakukan treatment pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar kita betul-betul mengupayakan semaksimal mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang abror. Tapi yang menentukan abror tidaknya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka treatment yang pertama, pendidikan yang pertama adalah bagaimana kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lelah dalam berdoa, tidak boleh berputus asa dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon petunjuk untuk kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Banyak sekali kisah-kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran para nabi yang mulia itu. Salah satu doanya adalah doa ingin mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleh. Bagaimana misalnya seorang Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dalam beberapa surat menggambarkan doanya begitu indah. Di dalam surat Al-Furqan misalnya, kemudian juga di dalam surat Ibrahim, demikian pula dalam surat As-Saffat dan lain sebagainya. Banyak sekali yang yang menjelaskan tentang doa dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, demikian pula nabi yang lain. Tetapi juga disertai dengan usaha yang dilakukan.
usaha yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya saya melihat koneksi langit dengan bumi itu memang satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Koneksi ke langit itu di treatment kita dengan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bumi itu adalah gambaran dari usaha yang maksimal yang kita lakukan. Sekarang ini tidak mungkin terjadi sesuatu keberkahan, kebaikan, generasi-generasi yang soleh tanpa kita sebagai orang tua melakukan koneksi yang kuat antara langit dengan bumi, antara doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan usaha pun juga dengan penuh kesungguhan. Karena ternyata keberkahan hidup itu hanya akan didapatkan manakala kita melakukan koneksi yang kuat antara langit dengan bumi. Walau ahnal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Doa kita banyak sekali tentang anak generasi mendatang. Misalnya pada surat Al-Furqan ayat 74 ya. Di situ kan doa orang-orang yang termasuk ke dalam hamba Allah yang hamba Allah yang baik ya, dalam surat Al-Furqan wa ibadur rahman, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami dari istri kami, asalnya jamak ya, azwaj. Karena itu silakan yang akan mengikuti contoh dari Pak Syafi'i ini, yang masih muda tentu saja. Kalau yang tua di atas 71 sajalah. Ya, tapi apa dengan niat yang baik. Dan saya sering ditanya oleh para kiai, para ustadz yang akan berpoligami, silakan, tapi jadikan poligami Anda contoh yang baik. Ya, bagi masyarakat itu perlu contoh. Dan kita alhamdulillah pada hari ini mendapatkan contoh yang baik. Bagaimana ya Pak Syafi'i Antoni memadukan keharmonisan yang luar biasa. Ya, antara istri yang pertama, istri yang kedua, yang kebetulan lahirnya tanggalnya sama, tanggal 23 April dan 23 Agustus. Ya, luar biasa ini ya, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya enak dipandang mata, kelakuannya, cara bicaranya, sikapnya, gaya hidupnya, qurrata a'yun. Ya, indah dipandang mata. Lain pika sebelen ya, atau lain pika resepen perut cekurang bogormanya. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semua pada orang-orang takwa imaman, sebagai pemimpin. Jadi ayat ini sebenarnya menggariskan bukan sekedar anak, tapi juga kepemimpinan, melahirkan kepemimpinan yang solid, yang dasar kepemimpinannya adalah takwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Bukan sekedar pemimpin biasa, apalagi pemimpin yang banyak bohong ya, tetapi pemimpin yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semuanya bagi orang-orang takwa sebagai pemimpin, sebagai imam. Jadi karena itu maka masalah kepemimpinan itu masalah yang sangat penting. Ternyata dimasukkan dalam doa mendapatkan keturunan kepemimpinan itu. Jadi tidak benar kalau kita katakan bahwa kepemimpinan, siasah, politik itu jangan pernah dibicarakan, justru dibicarakan. Diungkapkan di dalam Al-Quran, diungkapkan di dalam doa. Waja'alna lil muttaqina imama. Nah, itu yang pertama doa. Yang kedua adalah kita singkatnya waktu ya. Kemudian dan terakhir ya, karena setiap manusia jabang bayinya itu sudah ditakdirkan Allah sebagai pemiliki fitrah, maka fitrahnya itu harus ditreatment, diperkuat, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan man wulida lahu mauludun fa fi udunil yumna wa aqama fi udunil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Barang siapa yang punya anak kemudian disambut dengan azan di telinga kanan, kemudian disambut dengan qomat di telinga kiri, maka lam tadurrahu ummus sibyan, maka tidak akan madorat kepadanya gangguan-gangguan setan. Jadi punya pertahanan diri yang kuat ya. Jadi ada pertahanan diri yang kuat dengan sebab kalimat
tauhid yang masuk ke telinga kanan dan telinga kiri. Oleh karena itu maka sekali lagi ini sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana menjaga anak-anak kita sejak dari lahir. Begitu lahir dijaga. Dijaganya juga adalah penjagaan yang bersifat samai, bersifat langit. Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazairi bab tentang akikah ini disatukan dengan udhiyah. Apa hikmah dari akikah ini? Ya, hikmah dari akikah adalah pertama syukrunillahi ta'ala ala nikmatil walad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak, mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, mendapatkan anak keturunan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang wal wasilah lillahi ta'ala ala hifdhihi, ya, dan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga anak kita ini. Itu antara lain dengan akikah itu. Ya, di samping juga faktor-faktor yang lain, pendidikan yang lain. Dengan akikah anak kita dilatih sejak dari awal, ya, bahwa mereka juga harus sadar lingkungan, bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih seekor binatang. Bahkan menurut sebagian ulama mengatakan untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan pada diri manusia. Karena menurut Imam Ghazali, sifat-sifat buruk manusia itu ada 3. Pertama ada yang disebut dengan as-sabu'iyah, yaitu sifat-sifat binatang buas yang lebih kejam daripada binatang itu sendiri. Yang kedua adalah sifat al-bahaimiyah, sifat-sifat kebinatangan. Dan yang ketiga adalah as-syaitoniyah, ya. Kalau tidak dijaga tadi oleh kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat azan dan kalimat-kalimat qomat. Jadi itu antara lain hikmah dari akikah itu. Kemudian juga pada waktu akikah juga itu dicukur, ya, yuhlaqur ra'suhu, ya, digunting rambutnya dan kemudian ditimbang begitu, ya. Ditimbang rambutnya itu ditukar dengan emas dan perak. Untuk kemudian emas dan perak itu atau yang senilai dengan itu diserahkan kepada fakir miskin. Jadi bagaimana itu, ya, treatmentnya luar biasa. Anak-anak itu supaya sadar betul, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah usaha dari orang tuanya, yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada sesamanya dan harus berusaha bisa menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang buruk pada dirinya. Itu antara lain hikmah dari treatment pendidikan yang dilakukan yang berkaitan dengan akikah ini. Bahkan juga pada saat itu diberikan nama wa yusamma bil asma'i ahsanaha, dan diberikan dengan nama yang baik, nama yang paling baik. Silakan, ya, memilih nama yang baik dengan keyakinan mudah-mudahan dengan nama yang baik akan sejalan dengan kelakuannya. Karena itu jangan sembarangan membuat nama kepada anak itu, tapi dimengerti oleh kita, difahami oleh kita. Kalau bisa adalah ada maknanya, ya. Kita kemudian tawassul, ya, dengan nama itu agar anak menjadi anak-anak yang baik. Nah, itu antara lain. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan dalam kerangka membentuk generasi soleh ini, yaitu adalah untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya lihat begitu, ya, pendekatan kepada anak dalam Al-Quran dan pendekatan kepada orang tua itu berbeda. Kalau pendekatan kepada anak itu tidak ada perintah menyayangi, yang ada perintah adibu, mendidik. Kenapa? Karena memang setiap orang tua pasti sayang. Garizahnya sayang kepada anak. Tidak mungkin ada orang tua kecuali ada kelainan, ya, yang tidak menyayangi anaknya. Tapi prinsipnya setiap orang tua pasti sayang kepada anak. Oleh karena itu maka yang diperintahkan bukan irhamu, tapi adibu, didiklah oleh kamu sekalian. Beda dengan kepada orang tua, ada perintah untuk menghormati, menyayangi orang tua, ya, karena tidak setiap anak itu lahir dalam kondisi menyayangi orang tua, menghormati orang tua, tidak begitu. Bahkan dalam surat Luqman juga diungkapkan tadi, yang dibaca tadi, bagaimana jika orang tua, ya, berada kita, kemudian kita tetap berbeda agama, tetap kita diperintahkan untuk menyayangi, apalagi kalau satu agama. Jadi luar biasa, ya, pendekatan Al-Quran itu. Kepada anak tidak ada sayangi oleh kalian anak, tapi adibu, didiklah oleh kalian. Jadi dibebankan tugas mendidik kepada orang tuanya. Adibu auladakum bisalasi khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 pendidikan.
hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran, yaitu cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat dan membaca Quran. Ada satu pendapat yang menarik ya, yang diungkapkan di dalam kitab Ar-Rasul wal Ilmu, yaitu karangan Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ar-Rasul wal Ilmu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ilmu dalam Perspektif Sunnah. Beliau mengatakan ilmu itu terbagi dua macam. Pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Karena semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang bukan berasal dari Allah kecuali ilmu sihir. Ya, ilmu sihir, ilmu pelet ya. Tahu pelet kan? Pelet itu ya makanan ikan. Ya, demikian pula yang lainnya, yang ilmu yang ilmu hitam lah. Tetapi ilmu-ilmu yang ada yang dibutuhkan dalam kehidupan kita berasal dari Allah. Hanya posisi wajibnya ada dua, kata beliau. Pertama adalah fardu ain, wajib diberikan oleh orang tua. Menurut Yusuf Qaradawi, kalau bisa selesai di rumah ini fardu ain ini. Ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan akidah salimah, supaya akidahnya ya tauhidnya benar. Yang kedua syariah sahihah, syariah aturan-aturan kewajibannya yang benar juga. Yang ketiga akhlakul karimah wal muamalah, akhlak mulia dan muamalah. Dan yang keempat qiraatul Quran. Jadi membaca Quran itu fardu ain hukumnya, wajib diberikan, diajarkan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak bisa menyuruh yang lain, tapi tetap kewajiban pada orang tua. Kalau bisa, kata Yusuf Qaradawi, selesai di rumah ini pendidikan yang 4 ini, ya. Baru kemudian ketika dilepas dari rumah, anak-anak itu diberikan pendidikan yang bersifat fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain itu berkaitan dengan penguatan syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam, pribadi yang muslim, pribadi yang kuat. Tapi ketika bicara fardu kifayah, itu adalah kekuatan al-mujtama' al-Islam, membangun kekuatan masyarakat muslim. Di kita memang tidak begitu populer istilah ini ya, karena istilah yang namanya fardu kifayah selalu dicontohkan dengan menyolatkan jenazah. Ya, contohnya sholat jenazah yang kalau dilaksanakan oleh sebagian, yang lain tidak berdosa. Makanya dipilih yang lain saja, tidak melaksanakan ya. Padahal yang disebutkan fardu kifayah adalah ilmu yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kita butuh ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, ya, ilmu teknologi, IT dan lain sebagainya, pertanian, ya. Demikian pula yang itu masuk ke dalam apa? Ke dalam ilmu fardu kifayah mesti ada. Jadi kalau anak kita misalnya ada 2, ada 3, kita pilih itu ya, mana yang fardu kifayah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu sekali lagi, inilah barangkali kewajiban dari orang tua kita semuanya. Saya ingin menyampaikan ini karena kelihatannya sekarang ini posisi orang tua dikalahkan oleh anak ya, tidak punya wibawa gitu ya untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Padahal yang mendapatkan SK dari Rasul untuk menjadi guru itu adalah orang tua. Ya, jadi SK pertama yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah SK tentang guru, orang tua. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu, maka tergantung pada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua pendidikan itu. Apa yang kita saksikan dari Pak Al-Mukarram Kiai Syafi'i Antonio ini adalah contoh bagaimana pembinaan keluarga yang baik. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan kita bercita-cita semuanya punya cita-cita yang sama untuk mempersiapkan masa depan dari awal ya, dari anak-anak kita, generasi yang cinta pada Al-Quran, generasi Quran, Quranic generation. Karena hanya generasi Quran lah yang baik, yang kuat, yang mampu membangun peradaban Islam. Said Qutb dalam bukunya Ma'animun fit Thariq, beliau mengatakan bahwa terbentuknya peradaban Islam di zaman para sahabat karena dilakukan oleh sebuah generasi. Siapa generasi itu? Jailun Qur'aniyun Faridun, yaitu generasi Al-Quran yang utama. Mudah-mudahan anak-anak kita mendatang mereka akan menjadi generasi Al-Quran yang mampu membangun peradaban.
Demikian saya kira, terima kasih nih. Mohon maaf nih ini yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.